Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa kita curahkan ke atas junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu yang hadir pada kesempatan hari ini, kegiatan pengabdian masyarakat, ya. Ini merupakan salah satu tridharma yang dilakukan perguruan tinggi, yang mana kita membawa suatu teknologi, suatu apa yang bisa kita bagikan kepada masyarakat, berupa bisa seperti kegiatan kita hari ini ataupun kegiatan lainnya. Akan banyak sekali kegiatan-kegiatan yang akan kita lakukan, termasuk pengolahan, ya, kalau di bidang perikanan, pengolahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mengikuti tutorial cara membuat sambal kacang somai. Bahan untuk membuat bumbu kacang somai yaitu 500 gram kacang tanah, 500 gram ubi merah, 200 gram cabai keriting, 3 siung bawang putih, 6 sendok makan gula pasir, 1 sendok makan garam, 1 sendok makan kaldu bubuk, 1,5 liter air, dan 750 ml minyak goreng. Kacang tanah kita akan goreng. Setelah digoreng, kemudian didinginkan dan dimasukkan ke dalam chopper untuk di blender kasar. Kemudian ubi merah setelah dikukus kita juga akan chopper. Cabai dan bawang putihnya juga kita akan chopper. Setelah itu baru siap digoreng. Bumbu-bumbu akan kita masukkan pada saat kacang, ubi dan cabai rawitnya, cabai keritingnya pada saat digoreng. Ubi merah yang telah dikukus tadi, setelah kita dinginkan, kita akan chopper dan masukkan sedikit air. Setelah memblender atau menchopper ubi, selanjutnya kita akan menchopper cabai keriting dan bawang putih. Sekarang proses menumis cabai keriting yang telah diblender tadi dengan bawang putih. Sekarang proses menumis cabai keriting dan bawang putih. Setelah baunya sudah wangi atau harum, kemudian kita masukkan kacang tanah yang telah digoreng dan diblender. Masukkan ubi merah yang telah diblender tadi. Setelah itu tambahkan air. Masukkan gula, kemudian garam, kemudian penyedap jika kalau tidak apa-apa, kemudian daun jeruk. Setelah itu habiskan seluruh air yang telah kita sediakan tadi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mengikuti tutorial pembuatan siomay ikan. Bahan-bahannya adalah ikan 500 gram, tapioka 450 gram, labu siam yang telah diparut 400 gram, kemudian 3 butir telur dan bumbu-bumbunya, bawang merah 2 sendok makan, bawang putih 1 sendok makan, gula 3 sendok makan, garam 3 sendok teh, penyedap opsional 1 sendok teh, merica 1 sendok teh, dan minyak wijen 1 sendok makan. Dan bahan-bahan yang akan kita jadikan sebagai tambahan untuk siomay kita adalah nanti akan kita buat siomay telur, kemudian siomay kol, siomay kentang, siomay pare, dan siomay yang menggunakan kulit pangsit. Sekarang proses pencampuran adonan siomay. Ikan yang telah digiling kita akan campurkan dengan minyak wijen. Minyak wijen fungsinya hanya untuk menghilangkan rasa amis dari ikan. Setelah itu masukkan bawang merah dan bawang putih. Setelah masuk bawang merah dan bawang putih, kemudian diaduk-aduk lagi. Kemudian masuk telur. Itu diaduk rata, jangan terlalu kuat diuleni. Setelah itu kita akan masukkan parutan labu siam yang sudah kita tiriskan tadi. Setelah itu kita masukkan tepung tapioka. Setelah itu masukkan seluruh bumbu, yaitu gula, garam, dan penyedap jika suka, serta merica. Setelah adonan tercampur rata, siap untuk kita isi pada apakah itu tahu, pare, kulit pangsit, telur, kol, dan kentang. Setelah itu kita akan memotong tahu menjadi 4 bagian dalam bentuk segitiga. Setelah itu kita kerat tahunya. Kemudian kita akan menempelkan adonan pada tahu agar adonannya atau bentuknya bertekstur. Kita akan bentuk seperti ini. Sekali lagi. Sekarang kita akan membuat siomay telur dengan cara telur direbus kemudian dibelah 2 dan tempelkan adonan siomay tadi agar kelihatan cantik
dibuat permukaannya bertekstur dengan cara dibentuk menggunakan garpu. Kemudian some pare caranya pare dikeluarkan bijinya, kemudian diseduh dengan air panas atau bisa juga direndam air garam, setelah itu dicuci dan ditiriskan. Setelah itu kita juga akan memasukkan adonan pada pare tersebut. Cukup tertutup permukaannya saja, tidak perlu terisi semua. Cara membuat some telur yaitu telur direbus, kemudian dibelah dua dan dikerat, kemudian dimasukkan, ditempelkan adonan pada permukaannya agar kelihatan cantik. Permukaannya dibuat bertekstur, dibentuk menggunakan garpu. Kalau cara membuat some pare agar tidak pahit, parenya diseduh dulu dengan dikeluarkan dulu bijinya, kemudian diseduh dengan air panas. Setelah itu ditiriskan dan kita akan memasukkan adonan somai pada pare tersebut. Kemudian cara membuat some kol dikukus setengah matang, kemudian dimasukkan adonan dan dilipat. Kol juga bisa tanpa isi, jadi dilipat saja, kemudian digulung seperti ini. Cara membentuk some kolnya dikukus dulu setengah matang, kemudian dimasukkan adonan, kemudian dilipat. Kemudian cara membentuk somai pangsit. Jadi kulit pangsit berbentuk segi empat. Kalau yang berbasat itu kita akan bentuk menjadi bulat, bisa menggunakan reed cutter, kemudian kita bentuk seperti kantong dan dihiasi dengan parutan wortel. Nah, some seperti ini yang paling banyak digemari oleh konsumen. Setelah itu kita akan memasukkan adonan tadi yang telah ditempel di tahu, pare, telur, kol dan pangsit, kulit pangsit. Kita akan kukus kurang lebih 20 sampai 25 menit. Inilah somai berbahan dasar ikan, di mana ada somai kol, somai telur, somai pare, somai pangsit, somai kentang dan somai bulat.
Inilah hasil somai berbahan dasar ikan. Pengajian Ustaz mantap.